Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Erli Krisnanik, Eskom MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu rangkuman dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Sebelumnya, izinkan perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Sabita Anggraini dengan NIM 201051247. Yang kedua ada Azra Sajida dengan NIM 201051249. Yang ketiga ada Arki Zarik dengan NIM 201051268. Dan yang keempat ada Muhammad Zulfikar dengan NIM 201051291. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Sabita Anggraini. Kepada Sabita dipersilahkan. Untuk materi pertama yaitu tinjauan umum etika. Yang pertama ada definisi etika. Dalam KBBI, kata etika itu berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Namun, jika mengacu pada bahasa Yunani, etika itu berasal dari kata ethos yang maknanya itu adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Next. Nah, 3 arti etika. Yang pertama, etika dalam arti nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Yang kedua, etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Dan yang ketiga, etika sebagai ilmu yang baik dan yang buruk. Faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika. Yang pertama itu kebutuhan individu, yang kedua tidak ada pedoman, yang ketiga perilaku dan kebiasaan individu dan kebiasaan yang terakumulasi tidak dikoreksi. Yang keempat itu lingkungan yang tidak etis, dan yang kelima yaitu perilaku yang ditiru. Sanksi pelanggaran etika. Nah, sanksi pelanggaran etika itu ada 2, yaitu sanksi sosial dan juga sanksi hukum. Nah, sanksi sosial itu skalanya itu relatif kecil, dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan. Nah, sedangkan sanksi hukum itu skalanya besar. Jadi, pelanggarannya itu merugikan pihak lain. Sehingga hukumannya itu berupa hukum pidana yang menempati prioritas utama, diikuti oleh hukum perdata. Selanjutnya, moral. Nah, moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang berarti jamak. Di dalam KBBI, moral merupakan penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Moral berasal dari nilai tentang sesuatu. Suatu nilai yang diwujudkan dalam bentuk perilaku anak, itulah yang disebut moral. Jadi, suatu moral melekat dengan nilai dari perilaku tersebut. Next. Nah, nilai moral dalam kehidupan itu di sini contohnya ada 7. Yang pertama religius, yang kedua jujur, yang ketiga toleransi, yang keempat disiplin, yang kelima kerja keras, yang keenam kreatif, dan yang ketujuh mandiri. Nah, selanjutnya yaitu definisi norma. Norma merupakan kaidah, pedoman, acuan, atau ketentuan yang berperilaku baik bagi individu maupun kelompok. Nah, keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Macam-macam norma. Nah, di sini ada 5 macam norma, yaitu norma kesusilaan, norma sosial, norma kesopanan, norma hukum, dan juga norma agama. Etika dan teknologi. Nah, teknologi sekarang ini memungkinkan manusia untuk dapat berinteraksi satu sama lain melalui dunia maya tanpa harus bertemu secara fisik dan memudahkan dalam mendapatkan informasi. Karena hal tersebut, perlu adanya etika yang dapat mengatur teknologi informasi. Dengan adanya etika teknologi informasi, manusia dapat melihat aturan-aturan yang tidak mutlak, namun dapat diemban sebagai pedoman bagi pekerja teknologi informasi. Dampak pemanfaatan teknologi informasi yang tidak tepat. Yang pertama itu ketakutan terhadap teknologi informasi yang akan menggantikan fungsi manusia sebagai pekerja. Yang kedua, tingkat kompleksitas setara kecepatan yang sudah tidak dapat ditangani secara manual. Yang ketiga, pengangguran dan pemindahan kerja.
Yang keempat, kurangnya tanggung jawab profesi. Dan yang kelima, adanya golongan minoritas yang miskin informasi mengenai teknologi. Cara mengatasi beberapa kendala tersebut itu antara lain, yang pertama, dirancang sebuah teknologi yang berpusat pada manusia. Yang kedua, adanya dukungan dari suatu organisasi. Yang ketiga, adanya pendidikan yang mengenalkan teknologi informasi. Nah, jika adanya peningkatan pendidikan, maka akan adanya umpan balik dan imbalan yang diberikan oleh suatu organisasi. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku. Etika pemanfaatan teknologi informasi. Ada 3 alasan utama mengapa masyarakat berminat untuk menggunakan komputer, yaitu yang pertama, ketentuan logika atau logika malleability. Yang kedua, faktor transformasi atau transformation factor. Yang ketiga, faktor tak kasat mata atau invisibility. Nah, 10 etika berkomputer. Yang pertama, jangan menggunakan komputer untuk merugikan orang lain. Yang kedua, jangan melanggar atau mengganggu hak atau karya komputer orang lain. Yang ketiga, jangan memata-matai file yang bukan haknya. Yang keempat, jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Yang kelima, jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu. Yang keenam, jangan menduplikasi atau menggunakan software tanpa membayar. Yang ketujuh, jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa pengetahuan yang bersangkutan. Yang kedelapan, jangan mencuri kekayaan intelektual orang lain. Yang kesembilan, pertimbangkan konsekuensi dari program yang dibuat atau sistem komputer yang dirancang. Dan yang terakhir, selalu mempertimbangkan dan menaruh respek terhadap sesama saat menggunakan komputer. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Artizari. Baik, materi kedua yaitu etika komputer, sejarah dan perkembangannya. Sejarahnya yaitu komputer ditemukan oleh Howard Aiken pada tahun 1973. Penemuan ini menjadi tonggak lahirnya etika komputer yang kemudian berkembang hingga menjadi sebuah disiplin ilmu baru di bidang teknologi. Pertama itu perkembangan pada tahun 1940-an. Pada awal tahun 1940-an, Profesor Norbert Wiener mengembangkan sebuah meriam anti pesawat yang mampu melumpuhkan setiap pesawat tempur. Pengembangan tersebut memicu penelitian tentang perkembangan teknologi dan etika. Dalam penelitiannya, Wiener juga meramalkan terjadinya revolusi sosial dari perkembangan teknologi informasi. Penelitian tersebut masih berlanjut hingga tahun 1950-an. Konsep pemikiran tersebut akan menjadi fondasi dalam perkembangan etika komputer di masa mendatang. Selanjutnya itu perkembangan pada tahun 1960-an. Pada pertengahan tahun 1960-an, Don Parker melakukan berbagai riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sah dan tidak sesuai dengan profesionalisme dalam bidang komputer. Parker juga dikenal sebagai pelopor kode etik profesi, yang ditandai dengan usahanya pada tahun 1968 ketika ditunjuk untuk memimpin pengembangan kode etik profesional yang pertama dilakukan untuk Association for Computing Machinery atau ACM. Selanjutnya itu perkembangan pada tahun 1970-an. Perkembangan etika komputer di era 1970-an diwarnai dengan adanya kecerdasan buatan yang memicu perkembangan komputer. Program psikoterapi Rogerian ini diciptakan oleh Joseph Weizenbaum dan memunculkan banyak kontroversi karena telah melakukan komputerisasi psikoterapi dalam bidang kedokteran. Perkembangan tersebut kemudian memunculkan istilah computer ethic yang ditemukan oleh Walter Manor. Manor menawarkan suatu kasus eksperimental kepada Old Dominion University in Virginia. Sepanjang tahun 1978, ia juga mempublikasikan sendiri karyanya yaitu Starter Kit in Computer Ethics. Era ini terus berlanjut hingga tahun 1980-an dan menjadi masa keemasan etika komputer. Selanjutnya itu perkembangan pada tahun 1990-an sampai dengan sekarang. Sepanjang tahun 1990, berbagai pelatihan baru di universitas, pusat riset, konferensi, jurnal, buku teks, dan artikel menunjukkan suatu keanekaragaman yang luas tentang topik di bidang etika komputer. Contohnya itu pemikir seperti Donald Gotterbarn, Keith Miller,
Simon Rogerson, dan Diane Martin, seperti juga banyak organisasi profesional komputer yang menangani tanggung jawab sosial profesi tersebut. Etika komputer juga menjadi dasar lahirnya peraturan undang-undang mengenai kejahatan komputer. Etika komputer di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara pengguna komputer terbesar di dunia, sehingga penerapan etika komputer dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Indonesia menggunakan dasar pemikiran yang sama dengan negara-negara lain sesuai dengan sejarah etika komputer yang ada. Pengenalan teknologi komputer menjadi kurikulum wajib di sekolah-sekolah mulai dari SD hingga SMA. Isu-isu dalam etika komputer. Yang pertama ada kejahatan komputer, yang kedua itu dalam bidang e-commerce, yang ketiga itu pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual, yang keempat itu netiquette, dan yang kelima itu tanggung jawab profesi. Selanjutnya itu persentase pelaku kejahatan penipuan berdasarkan negara. Yang pertama itu paling besar yaitu email sebesar 68,4%, yang kedua itu web page dengan 13,4%, selanjutnya itu phone dengan 9%, physical mail dengan 4,2%, printed material dengan 1,9%, in person dengan 1%, chatroom dengan 0,8%, dan fax dengan 0,8%. Next. Selanjutnya itu KUHP pada cybercrime. Dalam upaya menangani kasus-kasus yang terjadi, para penyelidik melakukan persamaan dengan pasal-pasal yang terdapat pada KUHP. Pasal-pasal di dalam KUHP biasanya digunakan lebih dari satu pasal seperti berikut. Yang pertama itu pasal 362 KUHP dapat dikenakan untuk kasus carding, pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penipuan, pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan, dan lain-lain. Selanjutnya itu pelanggaran etika IT di Indonesia. Yang pertama ada CD bajakan, dijual bebas di mana-mana. Yang kedua yaitu carding, mulai marak bertaburan. Yang ketiga yaitu plesetan nama domain, klik BCA online. Yang keempat yaitu website mentawai dihack. Selanjutnya itu website BNI 46 di deface. Selanjutnya itu website BI dihack, dan lain-lain. Next. Selanjutnya itu permasalahan keamanan IT di banyak perusahaan. Permasalahan keamanan IT di banyak perusahaan dipengaruhi oleh kesadaran end user atas keamanan komputer yang masih rendah, sehingga perlu investasi perusahaan di bidang keamanan komputer, yaitu user semakin melek terhadap teknologi, angkanya SDM yang handal, dan meledaknya tren e-commerce. Personal user semakin cinta dengan internet. Next. Akibat dari ketiadaan pengaturan keamanan IT. Akibat dari ketiadaan pengaturan tersebut, terjadi beberapa kasus seperti pertama yaitu penyalahgunaan oleh perusahaan terhadap data dan informasi pelanggan. Kedua yaitu terjadinya kasus kartu tanda penduduk yang berlainan dengan data dan informasi yang sebenarnya. Ketiga yaitu terjadinya kejahatan yang bermula dan pencarian data dan informasi seseorang. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Zulfikar. Baik, terima kasih Arkiza. Materi selanjutnya adalah pekerjaan profesi dan profesional. Manusia dan kebutuhannya. Menurut Abdul Qadir Muhammad 2001, manusia dan kebutuhannya dibagi sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan ekonomi atau material. Yang kedua, kebutuhan psikis atau non-material. Yang ketiga, kebutuhan biologis atau proses regenerasi. Yang keempat, kebutuhan pekerjaan atau kebutuhan akan status dan derajat. Pekerjaan dan profesi. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, namun tidak setiap pekerjaan adalah profesi. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan pada umumnya. Seseorang petugas staf administrasi bisa berasal dari berbagai latar ilmu, namun tidak demikian halnya dengan akuntan, pengacara, dokter yang membutuhkan pendidikan khusus. Menurut Thomas Aquinas, yang dikutip oleh Sumaryono tahun 1995, menyatakan bahwa setiap wujud kerja mempunyai 4 macam tujuan, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas, yang ketiga, melayani sesama, yang keempat, mengontrol gaya hidup. Ciri-ciri dari profesi, secara umum, memiliki keahlian dan keterampilan khusus. Yang kedua, adanya komitmen moral yang tinggi.
Yang ketiga, seseorang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya. Yang keempat, mempunyai tujuan untuk mengabdi untuk masyarakat. Yang kelima, memiliki sertifikasi maupun izin atas profesi yang dimilikinya. Syarat suatu profesi. Yang pertama, melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Yang ketiga, memerlukan persiapan profesional yang dalam dan bukan sekedar latihan. Yang keempat, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Yang kelima, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang keenam, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Dan yang kedelapan, menentukan standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik. Profesi dan profesional. Seorang pelaku profesi harus memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya. Yang kedua, mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan. Yang ketiga, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Profesional adalah orang yang menjalankan profesinya secara benar menurut nilai-nilai normal. Profesi. Untuk menjadikan seorang profesional, seseorang yang melakukan pekerjaan dituntut untuk memiliki beberapa sikap sebagai berikut. Yang pertama, komitmen tinggi. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, berpikir sistematis. Yang keempat, penguasaan materi. Dan yang kelima, menjadi bagian masyarakat profesional. Peranan etika dalam profesi. Nilai-nilai etika itu tidak hanya memiliki satu atau dua orang atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis, yaitu kode etik profesi, dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Ciri-ciri profesionalisme. Keterampilan yang tinggi dalam satu bidangnya serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Yang kedua, ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. Yang ketiga, sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. Yang keempat, sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain. Namun, cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Materi selanjutnya, profesi di bidang teknologi informasi. Pembagian bidang pekerjaan teknologi informasi. Secara umum, pekerjaan di bidang teknologi informasi terbagi dalam 4 kelompok, yaitu ada software perangkat lunak, software atau perangkat lunak, yang kedua hardware atau perangkat keras, yang ketiga operasional sistem informasi, dan yang keempat IT Business Development. Yang pertama, software atau perangkat lunak. Orang yang menggeluti dunia software adalah orang yang merancang sistem operasi database atau sistem aplikasi. Pekerjaan yang terkait dengan bidang ini misalnya, yang pertama ada sistem analis. Bertugas untuk menganalisa sistem yang akan diimplementasikan mulai dari menganalisa kelebihan dan kekurangan sistem yang ada hingga studi kelayakan untuk sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua ada programmer. Programmer yaitu orang yang bertugas untuk melakukan implementasi rancangan sistem analis, yaitu membuat program sesuai dengan sistem yang dianalisa. Yang ketiga ada web designer. Web designer bertugas untuk melakukan perencanaan termasuk studi kelayakan, analisa dan desain suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Yang keempat ada web programmer, yaitu memiliki tugas untuk mengimplementasikan rancangan web designer dengan membuat program berbasis web sesuai dengan desain yang sudah dirancang oleh web designer.
Yang kedua, yang selanjutnya ada hardware atau perangkat keras. Pekerjaan yang terkait dengan bidang ini adalah yang pertama ada technical engineer, menangani masalah teknik baik dalam pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Yang kedua ada networking engineer, yaitu bekerja di bidang teknis jaringan komputer mulai dari maintenance sampai troubleshooting. Yang ketiga yaitu pekerjaan pada bidang operasional sistem informasi. Jenis pekerjaan yang terkait dengan bidang ini adalah yang pertama EDP operator, bertugas untuk menjalankan program yang berhubungan dengan electronic data processing dalam lingkungan perusahaan. Yang kedua, ada sistem administrator, yaitu bertugas melakukan administrasi dan pemeliharaan dalam sistem, memiliki wewenang untuk mengatur hak akses terhadap sistem dan hal-hal yang terkait dengan pengaturan operasional. Yang ketiga ada MIS Director, yaitu personel dengan wewenang tertinggi dalam sebuah sistem informasi. Tugas utamanya adalah melakukan pengelolaan terhadap sistem secara menyeluruh, baik dari segi perangkat keras, perangkat lunak, maupun SDM-nya. Yang keempat ada pekerjaan dalam bidang IT business development. Bidang ini umumnya ditujukan untuk membantu mencari peluang baru dalam pengembangan software bisnis. Pengembangan software bisa berupa penyempurnaan software yang sudah ada maupun membuat software yang sepenuhnya baru. Di bidang ini akan lebih berkolaborasi dengan tim R&D atau Research and Development dalam mencari solusi baru di bidang bisnis atau membuat software berdasarkan permintaan klien. Pekerjaan di bidang IT standar pemerintah. Mengingat pentingnya teknologi informasi bagi pembangunan bangsa, maka pemerintah pun merasa perlu membuat standarisasi pekerjaan di bidang teknologi informasi bagi pegawainya. Institusi pemerintah telah mulai melakukan klasifikasi pekerjaan dalam bidang teknologi informasi sejak tahun 1992. Klasifikasi pekerjaan ini mungkin masih belum dapat mengakomodasi klasifikasi pekerjaan pada teknologi informasi secara umum. Terlebih lagi, deskripsi pekerjaan setiap klasifikasi pekerjaan masih kurang jelas dalam membedakan setiap sel pekerjaan. Pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang teknologi informasi disebut peranata komputer. Pengangkatan pejabat peranata komputer. Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan peranata komputer ditetapkan oleh Menteri, Jaksa Agung, pimpinan kesekretariatan, lembaga tertinggi atau tinggi negara, pimpinan lembaga pemerintah, non-departemen, dan gubernur kepala daerah tingkat 1. Syarat-syarat jabatan peranata komputer. Yang pertama, bekerja pada satuan organisasi instansi pemerintah dan bertugas pokok membuat, memelihara, dan mengembangkan sistem dan atau program pengolahan dengan komputer. Yang kedua, berijazah serendah-rendahnya sarjana muda atau D3 atau yang sederajat. Yang ketiga, memiliki pendidikan atau latihan dalam bidang komputer dan pengalaman melakukan kegiatan di bidang komputer. Yang keempat, memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dalam bidang tertentu yang berhubungan dengan bidang komputer. Yang kelima, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik. Berikut adalah jenjang dan pangkat peranata komputer yang sudah dijelaskan pada tabel tersebut. Yang pertama itu ada jabatan asisten peranata komputer madya. Pangkatnya pengatur muda tingkat 1, golongannya 2B. Yang kedua, asisten peranata komputer, pangkatnya pengatur, golongannya 2C. Yang ketiga, peranata komputer muda, pangkatnya pengatur tingkat 1, golongannya 2D. Yang keempat, ajun peranata komputer madya, pangkatnya penata muda, golongannya 3A. Yang kelima, ajun peranata komputer, pangkatnya penata muda tingkat 1, golongan 3B. Yang keenam, ahli peranata komputer pratama, pangkatnya penata, golongan 3C. Yang ketujuh, ahli peranata komputer muda, pangkatnya penata tingkat 1, golongannya 3D. Yang kedelapan, ahli peranata komputer madya, pangkatnya pembina, golongannya 4A. Yang kesembilan, ahli peranata komputer utama pratama, pangkatnya pembina tingkat 1, golongannya
4B. Yang ke-10, ahli perangkat komputer utama muda, pangkatnya pembina utama muda, golongannya 4C. Dan yang ke-11, ahli perangkat komputer utama madya, pangkat pembina utama, golongannya 4D. Pembebasan sementara perangkat komputer. Untuk tetap berada pada jalur profesionalitasnya, pemerintah juga menetapkan bahwa perangkat komputer harus dapat mengumpulkan angka kredit minimal. Angka kredit minimal yang harus dikumpulkan adalah untuk asisten perangkat komputer madya sebanyak 20 angka kredit. Yang kedua, untuk asisten perangkat komputer sebanyak 20 angka kredit. Yang ketiga, untuk ajun perangkat komputer muda sebanyak 20 angka kredit. Yang keempat, untuk ajun perangkat komputer madya sebanyak 50 angka kredit. Yang kelima, untuk ajun perangkat komputer sebanyak 50 angka kredit. Yang keenam, untuk ahli perangkat komputer pertama sebanyak 100 angka kredit. Yang ketujuh, untuk ahli perangkat komputer muda sebanyak 100 angka kredit. Yang kedelapan, ahli perangkat komputer madya sebanyak 150 angka kredit. Yang kedelapan, ahli perangkat komputer utama pertama sebanyak 150 angka kredit. Yang kesembilan, ahli perangkat komputer utama muda sebanyak 150 angka kredit. Pemberhentian dari jabaran perangkat pejabat perangkat komputer diberhentikan dari jabatannya apabila pejabat perangkat komputer yang telah dibebaskan sementara dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan dalam waktu 3 tahun setelah pembebasan sementara. Selain itu, pejabat perangkat komputer juga dapat diberhentikan dari jabatannya apabila pejabat perangkat komputer dijatuhi hukuman disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dengan tingkat hukuman disiplin berat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Azra. Kepada Azra dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi informasi. Yang pertama ada peningkatan profesionalisme. Pertama ada persyaratan profesionalisme dalam bidang IT, yaitu memiliki dasar ilmu yang kuat dalam bidangnya, memiliki penguasaan kiat-kiat profesi yang dilakukan berdasarkan riset dan praktis, bukan hanya melakukan teori atau konsep-konsep belaka. Kemudian ada melakukan pengembangan kemampuan profesional yang berkesinambungan. Selanjutnya ada penyebab rendahnya profesionalisme pekerja di bidang IT. Yang pertama, tidak menekuni profesinya secara total, belum ada konsep yang jelas dan terdefinisi tentang norma dan etika profesi pekerja di bidang TI, dan belum ada organisasi profesional yang dapat menangani. Selanjutnya ada mempersiapkan SDM. Beberapa hal yang telah dilakukan Indonesia antara lain adalah membuka berbagai program pendidikan di bidang teknologi informasi, seperti misalnya yang pertama ada program Sekolah 2000, program SMK Teknologi Informasi, program Diploma Teknologi Informasi, program Pendidikan Sarjana Teknologi Informasi. Selain itu, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan pendidikan non-formal seperti kursus-kursus bidang TI, sampai sertifikasi. Kemudian ada menjadi profesional dengan sertifikasi. Sertifikasi merupakan salah satu cara untuk melakukan standarisasi sebuah profesi. Sertifikasi merupakan lambang dari sebuah profesionalisme. Ada alasan pentingnya sertifikasi. Yang pertama yaitu menuju level yang diharapkan karena pekerjaan di bidang TI membutuhkan expertise atau kepakaran. Yang kedua, profesi di bidang TI dapat dikatakan merupakan profesi menjual jasa dan bisnis jasa bersifat kepercayaan. Selanjutnya ada manfaat melakukan sertifikasi. Yang pertama, ada ikut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional, pengakuan resmi pemerintah tentang tingkat keahlian individu terhadap sebuah profesi, dan pengakuan dari organisasi profesi sejenis atau benchmarking, baik pada tingkat regional maupun internasional. Lalu ada manfaat melakukan sertifikasi. Ada membuka akses lapangan pekerja secara nasional, regional, maupun internasional, dan memperoleh peningkatan karir dan pendapatan sesuai perimbangan dengan pedoman skala yang diberlakukan. Kemudian, standarisasi dan sertifikasi dapat dilakukan oleh badan-badan resmi yang ditunjuk.
pemerintah atau dilakukan juga oleh industri secara langsung atau yang sering disebut vendor certification. Pada kenyataannya, industrilah yang lebih mengetahui kebutuhan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang sesuai dengan mereka. Lalu ada klasifikasi sertifikasi. Yang pertama ada sertifikasi berorientasi produk dan berorientasi jenis pekerjaan. Kemudian ada contoh sertifikasi berorientasi produk. Yang pertama ada sertifikasi Microsoft. Microsoft contohnya mengeluarkan Microsoft Certificate Desktop Support Technician, kemudian ada untuk sistem administrator, untuk sistem engineer, database administrator, dan trainers. Lalu ada untuk application developer, solution developers, dan specialist. Kemudian contoh lainnya itu ada sertifikasi Oracle, yaitu Oracle Certified Associate, Professional, dan Master. Kemudian ada sertifikasi, ini harusan Cisco, yaitu ada CCNA, CCNP, dan CCAR. Kemudian ada lagi sertifikasi Novell. Akhir-akhir ini Novell melakukan kerjasama dengan Linux dan melakukan beberapa standar sertifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada Novell Certified Linux Professional, Novell Certified Linux Engineer, SUSE Certified Linux Professional, dan Master Certified Novell Engineer. Kemudian ada contoh sertifikasi berorientasi jenis pekerjaan. Yang pertama ada dari Institute for Certification of Computing Professionals atau ICCP. Yang pertama ada Certified Data Processor, Certified Computer Programmer, dan Certified System Professional. Kemudian ada dari Institute for Certification of Computing Professionals atau CompTIA. Yang pertama ada A+, Network+, Security+, NTI+, dan IT Project+. Lalu ada hambatan pelaksanaan sertifikasi. Yang pertama yaitu biaya yang mahal, dan kedua kemampuan kurang memadai terhadap penguasaan materi sertifikasi. Selanjutnya materi yang keenam yaitu organisasi dan kode etik profesi. Yang pertama ada organisasi profesi. Profesi merupakan bidang pekerjaan yang didasari oleh pendidikan keahlian tertentu. Contohnya adalah dokter, pengacara, akuntan, profesional IT, dan lain-lain. Kemudian organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka lakukan dalam kapasitas mereka sebagai individual. Ada pembentukan organisasi profesi. Tujuan umum sebuah profesi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi. Terdapat 4 kebutuhan dasar, yaitu kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan yang harus dipenuhi. Mengutip pendapat Gilley dan Ekelund, mengenai profesionalisme dilihat dari sudut pandang perkembangan. Proses profesional adalah proses evolusi yang menggunakan pendekatan organisasi dan sistematis untuk mengembangkan profesi ke arah status profesional. Berikut adalah langkah proses profesional sebuah profesi. Yang pertama, munculnya asosiasi informal, identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu, dan para praktisi akan terorganisasi secara formal pada suatu lembaga. Next. Kemudian ada fungsi pokok organisasi profesi. Yang pertama ada mengatur keanggotaan organisasi, membantu anggota untuk
serta terus memperbaharui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi, menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya, membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota, dan memberi sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Lalu ada organisasi profesi bidang IT di dunia. Yang pertama ada Association for Computing Machinery, Institute of Electrical and Electronic Engineers, dan Southeast Asia Regional Computer Confederation. Lalu ada organisasi profesi bidang IT di Indonesia. Yang pertama ada Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Kemudian ada komunitas dan organisasi independen di Indonesia. Yang pertama ada Indonesia Internet Society, Indonesian Oracle Application User and Group, Indonesia Oracle Fansite, Kios, Kesini, Komunitas Postnup Indonesia, Apache Software, Delphi Indonesia, Indonesia Kiskos Study Group, Linux User Group Ujung Padang, Perimongers, Program Online, dan Tukang Web. Kode etik. Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Tujuan kode etik adalah pelaku profesi tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi tersebut. Prinsip dasar kode etik profesi. Yang pertama ada prinsip kepentingan publik, integritas, objektivitas, kerahasiaan, standar teknis, dan kompetensi dan tanggung jawab profesi. Kemudian ada prinsip dasar kode etik profesi pada profesional TI. Yang pertama, memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Kemudian, seseorang profesional tidak dapat membuat program semaunya, harus memperhatikan untuk apa program tersebut akan digunakan oleh user dan dapat menjamin keamanan sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak lain seperti hacker, cracker, dan lain-lain. Yang kedua ada pengguna internet. Pada pengguna internet harus menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang berkaitan dengan pornografi dan nudisme, sara, dan perbuatan melawan hukum. Tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur, tidak mempergunakan, mempublikasikan, dan atau saling bertukar materi informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan granting, hacking, dan cracking. Dan terakhir mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta bila menggunakan karya orang lain. Ketiga ada programmer. Programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware, tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja, tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat, tidak boleh menggunakan ulang kode dan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin, dan tidak boleh mencuri keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Next. Kemudian ada tanggung jawab moral. Ada 3 prinsip dasar untuk sebuah tanggung jawab moral yang terkait dengan profesi seseorang, yaitu yang pertama bertanggung jawab untuk setiap kerugian jika itu adalah konsekuensi dari sesuatu yang kita lakukan atau jika itu terjadi dalam rangka intervensi kita terhadap suatu proses. Kedua, bertanggung jawab jika kerugian terjadi karena kelalaian. Dan ketiga, bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul jika kita mengetahui bahwa orang yang melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian dan kita membiarkan itu terjadi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sabita Anggraini. Materi ketujuh atau materi terakhir yaitu cyber ethics, etika menggunakan internet.
Yang pertama itu alasan pentingnya etika dalam dunia maya. Alasan yang pertama itu bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonymous, yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Dan alasan yang ketiga itu berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak etis, seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Yang selanjutnya, alasan pentingnya etika dalam dunia maya itu harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Etika dalam berkomunikasi menggunakan internet berlaku pada yang pertama one-to-one communication, yaitu kondisi di mana komunikasi terjadi antar individu face-to-face dalam sebuah dialog. Contoh itu private chat di WA, Telegram, Line, dan lain-lain. Yang kedua itu one-to-many communication, yaitu salah satu orang bisa berkomunikasi dengan beberapa orang sekaligus. Contohnya itu grup WA, grup Telegram, grup Facebook, mailing list, net news, dan lain-lain. Next. Yang ketiga selanjutnya itu ada information service, yaitu contohnya Grokper, Waze, World Wide Web atau WWW, multi-user dimension atau MUD, multi-user dimension, which are object-oriented atau MUS, dan lain-lain. Selanjutnya pelanggaran etika berinternet. Yang pertama ada cybercrime, yaitu tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Yang selanjutnya ada penipuan. Penipuan dalam bentuk transaksi jual beli dan jasa, modus operandi penipu online ini pun dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang menjual melalui milis, mempunyai forum, atau melalui iklan atau text ad. Selanjutnya ada spyware. Spy yang berarti mata-mata dan ware yang berarti program. Maka spyware itu yang masuk dalam kategori malicious software ini memang dibuat agar bisa memata-matai komputer yang kita gunakan. Selanjutnya contoh etika berinternet. Yang pertama netiquette pada one-to-one communication. Yang pertama, jangan terlalu banyak mengutip. Yang kedua, perlakukan email secara pribadi. Yang ketiga, hati-hati dalam menggunakan huruf kapital. Yang keempat, jangan membicarakan orang lain. Yang kelima, jangan menggunakan CC. Yang keenam, jangan gunakan format HTML. Yang ketujuh, jawablah secara masuk akal. Dan yang kedelapan, jujur dalam mencantumkan sumber atau penulis. Selanjutnya, netiquette pada one-to-many communication. Yang pertama, baca terlebih dahulu mailing list atau net news 1 atau 2 bulan data diskusi. Yang kedua, berhati-hatilah dengan kata-kata yang akan ditulis. Yang ketiga, tidak boleh mengirim artikel yang berbau spoofing atau pemalsuan dan forgeries atau lelucon, kecuali mailing list yang memang bernuansa humor. Selanjutnya masih pada netiquette one-to-many communication. Yang ketiga itu jika dalam melakukan komunikasi terjadi selisih paham atau perdebatan secara pribadi dengan peserta lain, sebaiknya perdebatan tersebut dilanjutkan melalui jalur pribadi atau email penulis. Yang keempat dan yang terakhir, tidak etis dan tidak diperbolehkan mengirimkan teks yang berbau seksual dan rasialis, mengingat bahwa anggota yang berbeda pada komunitas tersebut memiliki budaya, lifestyle, dan keyakinan yang berbeda-beda.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.